Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham untuk hari ini, kita bergabung bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Halo, selamat pagi, Mbak. Oke, Mas Wafi, kalau kita lihat indeks kita kemarin ditutup melemah dan pagi ini dibuka di teritori positif ya, berhasil rebound. Bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG sepanjang hari ini untuk analisa Anda? Apakah mungkin bisa kembali ke level 6.000 atau akan bertahan tetap di level 5.000? Ya, untuk technical rebound ini memang cukup wajar ya di awal pembukaan hari ini, karena kalau kita lihat kemarin kan penurunannya juga cukup banyak, apalagi mayoritas memang yang tuh mengalami tekanan cukup dalam kemarin itu kan sektor perbankan yang memang secara pembobotan IHSG juga cukup besar ya. Jadi hari ini kemudian wajar kemudian dibuka mengalami rebound, walaupun memang saya belum melihat ada sentimen yang cukup positif yang bisa membuat kemudian IHSG bertahan dan berhasil bertahan di atas level 6.000 untuk hari ini atau mungkin sepanjang pekan ini ya. Oke, Mas Wafi, apakah capital outflow masih menyetir pergerakan indeks kita? Oh iya, masih. Kalau kita lihat memang dari data dari mulai awal tahun ya sampai dengan sekarang, ini memang sudah terjadi penurunan net buy dari investor asing nih ya. Kalau mungkin di sekitar awal April itu investor asing masih tercatat melakukan net buy sekitar 1,2 triliun. Sekarang ini sudah tercatat per kemarin sore saja itu tercatat di angka 970-an miliar. Jadi sudah mulai ada penurunan dari investor asing ya yang masuk ke IHSG. Bagaimana dengan perubahan kebijakan pelarangan mudik? Apakah ini juga masih berpengaruh terhadap indeks kita, Mas Wafi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan pelarangan itu kita lihat justru positif ya sebenarnya, karena kalau kita lihat dengan adanya himbauan pelarangan mudik itu kan paling tidak spending itu bisa tetap terkonsentrasi di beberapa kota besar yang memang kalau kita lihat secara bobot inflasinya juga cukup besar ya di porsi ke inflasi secara keseluruhan. Jadi ini kami lihat justru bisa menopang angka inflasi nih selama bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat kan memang mayoritas rata-rata emiten yang listing di IHSG itu kan justru konsentrasinya memang di kota-kota besar ya. Jadi itu sedikit banyak juga harusnya positif kepada retailers konsumsi dan secara keseluruhan. Oke, larangan mudik artinya menjadi sentimen positif bagi indeks harga saham gabungan kita. Bagaimana dengan sentimen terkait dengan kenaikan kasus COVID, Mas Wafi? Bagaimana analisa Anda terhadap pergerakan indeks kita? Ya, itu tentu akan menjadi kekhawatiran ya, fokus investor juga kan masih tetap terhadap perkembangan dari COVID ini. Jangan sampai kemudian Indonesia mengikuti jejak langkah India ya, yang saat ini kalau kita lihat kan angka COVID-nya juga sangat tinggi sekali. Itu akan menjadi concern bagi para investor untuk melihat bagaimana kemudian perkembangan COVID ini. Mudah-mudahan sih tidak terjadi outbreak seperti itu, dan sehingga IHSG investor kemudian menjadi lebih confidence dan untuk masuk ke IHSG, dan itu akan menjadi salah satu sentimen positif nanti bagi IHSG apabila COVID kita bisa terkendali dengan baik. Oke, bagaimana dengan rencana kenaikan pajak pendapatan kapital di Amerika Serikat? Seperti apa pengaruhnya? Iya, ini memang sedikit banyak saya bilang mungkin antara plus dan minus ya untuk sentimennya. Di satu sisi kalau kita lihat kan memang dengan adanya kenaikan pajak ini kan bagi para investor di Amerika tentu akan memilih melihat untuk menimbang-nimbang kira-kira aset investasi mana yang lebih menguntungkan ya. Tidak hanya di Amerika tapi mungkin di luar Amerika, salah satunya tentu kan di emerging market seperti di Indonesia dan kawan-kawan ya di negara-negara ASEAN ini ya. Tapi di satu sisi lain kalau kita lihat rencana kenaikan pajak ini kan menjadi indikasi bahwa sinyalemen pemulihan ekonomi di Amerika juga kan masih on track ya. Jadi cukup di satu sisi ada sinyal positif, tapi secara sentimen dan momentum sebenarnya ini bisa menjadi salah satu capital inflow ya, balik lagi ke emerging market. Bagaimana dengan imbal hasil obligasi Amerika Serikat? Masih berdampak pada indeks kita, Mas Wafi?
Oh iya, itu masih ya. Jadi itu kira-kira 2 bulan terakhir itu menjadi momok ya bagi IHSG ya. Dimana kalau kita lihat kan dengan kenaikan imbal hasil US Treasury Yield ini juga dampak langsungnya adalah pelemahan rupiah yang itu kita sudah lihat. Dan kalau kita lihat pelemahan rupiah ini memberikan dampak yang negatif ke IHSG. Jadi kurang lebih korelasinya seperti itu. Dan kalau kita lihat tren kenaikan ya US Treasury Yield ini kira-kira levelnya masih akan tetap di level sekarang yang cukup tinggi ya, itu akan menjadi salah satu pemberat lah bagi kenaikan IHSG ke depan untuk beberapa waktu ke depan. Selanjutnya Mas Wafi, The Fed pada pekan ini kemudian akan mengadakan pertemuan terkait dengan kebijakannya ke depan ini akan seperti apa. Kalau prediksi dari pelaku pasar sebenarnya seperti apa nantinya? Ya, sebenarnya memang belum ada satu kebijakan yang benar-benar dinanti ya oleh pasar ya. Tapi mungkin dari The Fed nanti mungkin pasar akan lebih melihat bagaimana arah kebijakan The Fed ke depannya gitu. Jadi mungkin lebih melihat nanti ke depannya mungkin 1-2 bulan ke depan The Fed melihat bagaimana sih perkembangan ekonomi di Amerika ataupun di seluruh dunia ini akan seperti apa, dan itu akan menjadi pertimbangan investasi bagi para pelaku pasar ya. Tapi untuk kebijakan langsungnya sih saya belum melihat ada kebijakan yang signifikan ya yang akan memberikan dampak gitu ke pasar. Oke, artinya pasar masih menanti seperti apa kebijakan dari The Fed. Bagaimana dengan perdagangan untuk hari ini Mas Wafi? Apakah Anda melihat akan bisa dikatakan ramai dengan aksi profit taking atau akan seperti apa pergerakannya? Ya, untuk di sesi pertama memang saya melihat technical rebound ini masih akan berlangsung ya. Jadi kita bisa ekspektasikan IHSG bergerak di teritori positif di selama sesi 1. Tapi mungkin kalau tidak ada sentimen positif berikutnya, ini kemungkinan bisa terjadi aksi profit taking di sesi kedua ya. Sehingga IHSG mungkin masih berpeluang nih untuk tutup di teritori negatif untuk hari ini. Walaupun range pergerakan IHSG untuk hari ini saya tidak melihat ada range yang cukup lebar ya. Jadi bergerak sideways. Berarti ada kemungkinan akan menuju ke zona merah ya, Mas Wafi ya? Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Opening Bell akan kembali usai jeda.